What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini, gue akan menceritakan kisah horor mengenai seorang pria Jepang yang ditemukan meninggal di dalam septic tank yang nggak masuk akal banget karena ukuran dari septic tanknya ini nggak muat dengan ukuran bahu pria dewasa. Kemudian kondisi yang ditemukan dari pria yang berada di dalam septic tank itu juga aneh karena dia dinyatakan meninggal hipotermia dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atas, hanya menggunakan celana panjang. Kemudian kakinya itu meringkuk, jadi dia itu sambil memeluk jaketnya dan kakinya meringkuk di dalam septic tank. Dia nggak tahu bagaimana caranya dia bisa masuk dan berada di dalam septic tank tersebut. Nah, sebelum gue menceritakan kisah ini kepada kalian, gue mau minta tolong dulu untuk kalian klik tombol subscribe di bawah kalian. Kemudian kalau kalian melihat jempol ke arah atas, gue minta tolong juga untuk diklik. Dan setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk di-share juga ya. So, langsung aja gue akan menceritakan kisah ini kepada kalian. Let's go! Kisah ini bermula pada tanggal 28 Februari tahun 1989, di mana seorang wanita bernama Yumi, yaitu yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar di desa Miyakoji, Fukushima, Jepang, sedang berada pada pukul 6 sore. Pada bulan-bulan Februari itu, di Jepang itu sedang musim dingin, dan musim dinginnya tuh nggak main-main guys, karena ketebalan dari salju yang berada di luar itu sekitar 15 cm. Jadi bisa kalian bayangin tuh dingin banget. Dan si Yumi ini sedang kebelet pipis. Jadi dia tuh tinggal di depan mes, dan di depan mesnya ini ada toilet umum. Nah, toilet umum yang ada di depan mesnya itu rupanya bukan toilet kayak toilet yang canggih, karena Jepang itu kan terkenal dengan toilet-toilet canggih ya. Nah, ini toilet yang masih jadul. Jadi keadaan toiletnya itu juga yang masih pakai fasilitas kuno banget. Jadi WC-nya itu atau tempat pipis ceweknya itu nggak kayak WC yang sekarang yang ada airnya gitu guys. Nah, itu langsung nyambung ke septic tanknya. Jadi kalau kita pipis atau BAB itu langsung nyemplung ke septic tanknya. Nah, septic tanknya ini juga di tiap toilet itu ada satu septic tank masing-masing. Jadi kayak kecil-kecil gitu, terus nyambung ke arah luar. Kalau misalnya udah full itu udah harus disedot dari bagian luar nih. Jadi itu bener-bener simple dan jadul banget nih, seperti yang kalian lihat seperti ini. Di situ ketika dia mau pipis, dia itu menceritakan kalau dia buka celana dan dia melihat ke arah bawah. Pas dia melihat ke arah bawah ini, dia tuh nggak terlalu nggak terlalu curiga, kayak ngerasa pipis biasa ya. Tapi pada saat itu tiba-tiba dia melihat ada sendal ngambang, dan ketika dia perhatikan lebih dalam lagi, rupanya di samping sendalnya ini ada wajah manusia. Nah, pada awalnya dia kayak jangan-jangan dia kayak nggak ngelihat dengan benar gitu, dia kucek-kucek matanya dan dia lihat beneran ini ada wajah seseorang, atau mungkin pada saat itu dia berpikir ini adalah wajah hantu. Nah, sontak pada saat itu dia langsung kaget dan dia berteriak, dia bilang kaki, 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 kaki. Dan dia itu membuat orang-orang di sekitar toilet umum itu menjadi fokus kepada si Yumi ini dan mendatangi toilet itu. Akhirnya toilet itu langsung dihampiri oleh warga, dan benar saja ketika warga memeriksa di dalam toilet itu terdapat sebuah kaki. Nah, di situ pada awalnya warganya ini sempat mengambil stik kayu gitu dan mendorong-dorong kakinya ini, dan kakinya itu udah nggak merespon lagi guys. Jadi di sini warga berpendapat kalau orang yang berada di dalam septic tank itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Anyway, tadi gue lupa cerita, ketika dia berteriak, bahkan si Yumi ini sempat ngecek ke arah belakang septic tank. Jadi dia dari toilet tuh sempat muter sambil teriak-teriak. Dia buka septic tanknya itu, rupanya bener dia ngeliat ada muka manusia guys. Nah, di situ barulah warga mulai berkumpul dan memeriksa kejadian ini. Nah, pada saat itu akhirnya polisi didatengin, dan lagi-lagi polisi mengatakan benar di dalamnya itu ada seorang pria. Tapi polisi nggak bisa ngebongkar septic tank ini karena ukuran dari septic tanknya itu kecil banget. Ukuran awal pipa masuknya itu cuma berukuran 36 cm. Kemudian masuk ke dalam itu semakin mengecil sampai ukuran 20 cm guys. Nah, ukuran dari full septic tanknya ini berukuran 125 kali 47 cm. Jadi bener-bener ukurannya tuh kecil banget untuk manusia bisa masuk ke dalam septic tank berukuran seperti itu. Kalau diomongin bisa, tapi tubuhnya itu harus ditekuk-tekuk, nggak bisa mulus langsung masuk seperti itu aja guys. Jadi ini benar-benar udah aneh banget. Nah, di situ karena polisi nggak bisa mengevakuasi jasadnya, akhirnya tempat dijadikan TKP dan dipanggil petugas pemadam kebakaran untuk
untuk mengeluarkan jasadnya ini. Nah, jasadnya ini pertama-tama dilihat bener-bener petugas pemadam kebakaran juga kaget, dan mereka berpikir nggak mungkin bisa mengeluarkan dengan cara kayak ditarik begitu saja. Jadi septic tanknya ini bahkan harus dihancurkan, dibobol, tanahnya itu dibobok, dihancurin deh pokoknya daerah situ untuk mengeluarkan jasad ini. Nah, ketika dikeluarkan, itu kondisi jasadnya itu udah sangat menjijikan sekali ya, karena diperkirakan sudah berada di situ selama 2 hari. Tubuhnya itu juga ditemukan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atas, hanya menggunakan celana panjang bagian bawah, sedikit meringkuk, kemudian memeluk jaketnya, dan sendalnya cuma ada satu, sendalnya yang berada di samping kepalanya itu, sedangkan satu sendalnya itu entah kemana. Nah, setelah dilakukan penelitian dan olah TKP dan juga otopsi, rupanya polisi mengetahui pria yang berada dalam septic tank itu berumur 26 tahun bernama Naoki Kanno. Dan Naoki Kanno ini setelah diotopsi diketahui meninggal karena hipotermia. Nah, inilah titik dimana keanehan muncul guys. Jadi keanehannya itu bener-bener aneh banget, karena ketika Naoki mau diperiksa, dia itu sempat dimandiin 2 kali. Mungkin kalau kalian berpikir, oh mungkin Naoki ini dimandiin 2 kali, dia berada di septic tank yang notabene dekat dengan kotoran dan air seni gitu kan. Tapi seharusnya nggak dimandiin 2 kali guys, karena Naoki itu secara teknik kepolisian harusnya polisi itu ngambil dulu detail-detail kotoran-kotoran yang ada di sana ya, walaupun menjijikan, untuk mencari barang bukti siapa sih atau ada gak sih barang-barang yang tertinggal dari tempat tersebut. Tapi di sini polisi langsung main membersihkannya saja. Yang paling aneh dari bagaimana cara si Naoki Kanno ini bisa masuk ke dalam septic tank itu, karena Naoki ini berumur 26 tahun dan dia itu rupanya tingginya 170 cm dengan lebar bahu 40 cm. Tadi yang seperti gue bilang, ukuran septic tank dari WC jadul ini berukuran pipanya aja 36 cm guys, dan masuk lagi ke dalam itu berukuran 20 cm. Jadi untuk memasukkan Naoki ini, ngomonglah secara sukarela atau secara paksa, secara logika sih nggak mungkin ya guys ya, secara logika sih nggak mungkin. Tapi polisi mengatakan kondisi dari jasad yang ditemukan, si Naoki ini tidak ada tanda-tanda pemukulan, nggak ada memar, nggak ada pemaksaan, bahkan bahunya itu juga kelihatan sangat normal sekali. Jadi polisi benar-benar dibuat kebingungan dari kasus ini, bagaimana Naoki itu bisa masuk ke dalam. Dan anehnya lagi, seperti yang tadi gue bilang, di bulan Februari sebenarnya Jepang itu dalam musim dingin yang sangat dingin sekali, bahkan tebal saljunya itu sampai 15 cm. Nggak masuk akal banget kalau dia masuk ke dalam situ dan melepaskan pakaiannya. Buat apa? Nah, di sini akhirnya setelah diselidiki beberapa saat, polisi tidak menindaklanjuti kasus ini. Padahal kalian dengar sendiri itu udah aneh banget kan? Polisi mengatakan kalau Naoki ini masuk ke dalam septic tank itu karena kecelakaan. Polisi menduga kalau Naoki ini masuk ke dalam septic tank itu karena dia memiliki kelainan kalau dia itu suka melihat wanita yang sedang buang hajat sambil pipis. Jadi dia itu masuk ke dalam untuk mengintip guys. Main blow sih, maksudnya buat apa? Saking ngintipnya sampai masuk ke dalam septic tank gitu, dan nggak ada tanda-tanda sama sekali kalau ada orang yang merusak atau berusaha masuk dari pintu masuk septic tank ini. Dan untuk masuk dari kloset depan tuh semakin nggak mungkin lah, karena lubangnya itu sangat kecil guys. Dan keanehan lainnya, yang tadi yang gue bilang, dia tuh harusnya nggak dimandiin 2 kali. Ini udah melanggar peraturan banget. Nah, kemudian ada juga kelainan anehnya, di mana sendal yang ditemukan dari Naoki ini, yang tadi gue bilang, satu sendalnya lagi itu ditemukan di desa lain. Jadi nggak berada di lokasi sekitar tempat kejadian ini. Tapi pada akhirnya seperti yang tadi gue bilang juga, kasus ini ditutup dengan keadaan Naoki itu dikatakan meninggal karena bukan dihabisi oleh seseorang, tapi karena kecelakaan. Nah, setelah kejadian ini sebenarnya penduduk Jepang yang berada di sekitar wilayah itu melakukan petisi kalau mereka tuh tidak setuju dan meminta polisi untuk membuka kasus ini lagi. Nah, uniknya ketika petisi ini ditandatangani, dari 3.800 penduduk yang berada di wilayah tersebut, polisi mendapatkan 4.000 suara untuk melakukan petisi mereka ulang dan menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Sehingga polisi mengatakan kalau ini ada indikasi pemalsuan identitas, dan polisi memutuskan melihat hal ini tidak melanjutkan kasus ini sama sekali. Padahal udah aneh banget kan guys. Nah, kronologinya lagi, sebenarnya setelah kasus ini ditutup, ayah dari Naoki ini sempat berbicara kalau dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Naoki. Nah, jadi ketika hari kejadian, yaitu pada tanggal 24 Februari 1989, beberapa hari sebelum kejadian ya, ini bertepatan dengan libur nasional, yaitu meninggalnya Kekaisaran Showa. Jadi dari tanggal 24, 25, 26, sampai 27 Februari
Februari itu ada libur panjang guys. Nah di sini Naoki itu minta izin kepada ayahnya untuk keluar dari rumah membawa mobil, dan itulah orang terakhir yang ditemui oleh Naoki pada tanggal 20 Februari. Jadi di sini si Naoki itu minta izin dan dia itu keluar, dan kemudian kalau kalian ingat satu nama yaitu Yumi yang menemukan Naoki ini. Rupanya setelah diselidiki, Yumi itu kenal dengan Naoki dan dia itu punya pacar juga. Jadi mereka itu sering nongkrong ketika mereka selesai kerja. Nah anehnya kenapa Yumi bisa diduga ini sebenarnya pelaku? Karena pada tanggal 24 itu si Yumi juga bertepatan ingin pulang kampung. Dia tuh ingin pulang kampung dan akhirnya ke lokasi tersebut. Barulah akhirnya ketika si Yumi itu berada di lokasi tersebut pada tanggal 28, Yumi ini menemukan kondisi Naoki sudah berada di dalam septic tank tersebut. Dan polisi mengatakan Naoki sudah 2 hari di dalam septic tank tersebut, which is tanggal 26 dia itu sudah berada di septic tank. Ada beberapa hal yang aneh, kayak contohnya dari tanggal 20 sampai 26 Naoki itu pergi kemana dan sedang apa. Karena kondisinya seperti yang kalian lihat, berada di dalam septic tank. Dia juga ditemukan sendalnya berada di desa lain. Dan satu keanehan lain lagi, mobil yang digunakan oleh Naoki ini berada di sekitar wilayah toilet tersebut dalam keadaan kuncinya yang masih menggantung guys. Jadi kalau gue pikir secara logika sih, walaupun di Jepang ya, meninggalkan kunci di mobil itu aneh banget guys. Kalau gue mau keluar dan gue mau pipis, pasti gue mencabut kunci gue. Nah diduga banyak banget yang mengatakan sebenarnya Naoki ini jangan-jangan dihabisi oleh pacar si Yumi ini. Dan akhirnya Yumi ini kasih tahu gitu kalau dia menemukan seseorang yang berada di septic tank tersebut. Dan ngomongin satu kemungkinan lagi, kalau kalian menjadi Yumi, kalau kalian melihat ada muka di septic tank tersebut, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian langsung kabur dan ngomong ke yang orang yang mau kalian temuin kan? Gak muter untuk ngelihat septic tanknya ini lagi. Nah ini kelakuan yang aneh banget dari Yumi, karena ketika dia melihat ada kaki di bawah tersebut, dia nggak mengira ini hantu dan dia muter mengecek septic tank tersebut lagi guys. Jadi karakter dari Yumi itu bener-bener kayak aneh banget. Tapi pada akhirnya yang disayangkan, karena ini kejadian pada tahun 1989, jadi kayak teknologi itu masih jelek banget. Si pacarnya Yumi ini punya alibi yang buat dia itu nggak bisa menjadi pelaku dari kejadian ini guys. Nah sampai sekarang akhirnya kasus ini ditutup karena kecelakaan dan tidak pernah dibuka lagi. Gimana menurut kalian kasus ini? Sangat aneh sekali kan guys? Dan menurut gue sendiri sih sangat janggal. Kalau kalian setuju, mungkin bisa kalian share pendapat kalian dengan tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nah itu dia konten hari ini guys. Dan sebelum gue tutup podcast ini, gue mau minta tolong lagi kepada kalian, tolong klik tombol subscribe-nya dulu. Dan ketika kalian melihat ada tombol jempol, dan kalian klik juga ya guys. Dan jangan lupa juga untuk share podcast cerita seram ini ke teman-teman dan keluarga kalian. So itu dia konten hari ini guys. See you guys in the next episode. Willy Kun, sign out.